Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Hari ini Bunda Albi mau sharing pengalaman berpuasa saat menyusui. Jadi nanti Bunda Albi mau berbagi tips agar nutrisi ibu dan bayi terjaga selama berpuasa. Oke, langsung aja untuk makan sahurnya apa aja. Nah, untuk yang pertama kali, Bunda Albi itu minum air putih hangat 1 gelas. Bunda Albi menghindari minum teh manis karena takut kekenyangan atau terlalu kembung. Jadi nanti untuk makan beratnya udah kenyang duluan gitu sama si teh manis tadi. Nah, jadi mendingan minum air putih aja. Nah, setelah minum air putih, Bunda Albi langsung makan berat. Untuk makan beratnya itu harus diperhatikan karbohidrat. Kalau karbohidrat, sayuran sama proteinnya itu harus ada gitu. Untuk pemilihan karbohidratnya, mendingan karbohidrat yang kompleks kayak nasi merah, nasi hitam, atau enggak ubi gitu. Kalau misalnya enggak terbiasa dengan karbo kompleks, oke lah, enggak apa-apa. Kita siasatin aja, kita makan nasi putih seperti biasa, setengah porsi. Terus nanti bisa ditambah dengan roti gandum gitu. Kalau roti gandum kan gampang ya dicarinya, nggak ribet, di minimarket juga ada banyak. Kalau misalnya kuat nasi putihnya 1 porsi terus roti gandumnya 1 potong ya nggak masalah, tapi kalau Bunda Albi sih nggak kuat. Mendingan disiasatin nasi putihnya separoh, nanti roti gandumnya 1 potong. Untuk sayurannya biasanya sih nggak dibanyakin. Terus untuk protein itu nggak harus daging kok. Kayak telur, tempe, tahu gitu nggak apa-apa, nggak masalah. Biasanya sih kalau Bunda Albi lebih banyakkan proteinnya daripada karbonya. Oke, untuk makan beratnya tadi ya. Terus setelah makan berat biasanya terus minum. Nah, habis menjelang mau imsak nih, biasanya Bunda Albi minum sari kurma 1 sendok makan sama minum susu kedelai. Nah, pas imsak itu minum air putih lagi. Jadi biasanya sih sahur itu Bunda Albi minum air putih bisa 3 gelas atau kadang 3 gelas, kadang 2 gelas lah, tergantung situasi. Nah, tips yang kedua, makan sahurnya jangan terlalu kepagian, biar nanti pas siangnya tuh nggak terlalu lemas lah ya. Tips yang selanjutnya, waktu berbuka puasa, Bunda Albi itu biasanya pertama kali minum air putih hangat 1 gelas. Bunda Albi menghindari minum teh manis karena ya tadi takut kekenyangan duluan atau takut kembung duluan gitu. Karena kan kita harus minum air putih tuh sehari 12 gelas per hari, karena kan kebutuhan cairan kita saat menyusui itu kan meningkat. Nah, kurang lebih itu kebutuhan cairan kita itu 12 gelas per hari. Nah, mendingan kan buat minum air putih daripada untuk minum teh manis. Nah, setelah minum air putih hangat tadi, biasanya Bunda Albi makan kurma. Habis makan kurma, kalau misalnya lapar nih, Bunda Albi biasanya langsung makan berat. Bunda Albi menghindari makan takjil atau kolak atau biji salak ya, sejenis takjil gitulah. Karena apa? Takutnya udah kenyang duluan sama takjilnya, padahal kita butuh nutrisi dari makan berat nanti gitu. Jadi setelah minum air putih, makan kurma, kalau misalnya mau sholat dulu. Nah, tapi biasanya kalau misalnya udah lapar nih langsung makan berat gitu. Nah, untuk makan beratnya tuh sama kayak waktu makan sahur, diperhatikan untuk nutrisinya ya, karbo, sayur sama proteinnya tuh harus terjaga gitu. Habis makan berat,
atau makan besar, biasanya kalau misalnya masih kuat nih habis isya atau habis taraweh gitu, baru deh boleh makan takjil kayak kolak, kayak biji salad dan lain-lain gitu. Nah, ada sebagian orang yang habis tarawih itu makan berat lagi, tapi kalau Bunda Albi itu udah nggak kuat. Biasanya sih habis isya atau tarawih itu usahain makan cemilan aja kayak takjilnya itu gitu. Nah, selain itu tuh Bunda Albi juga menargetkan harus minum 12 gelas per hari selama berbuka sampai sahur gitu. Biasanya Bunda Albi bagi-bagi nih, kalau sahur tuh bisa 3 gelas atau 2 gelas, saat buka juga 2 gelas, setelah isya atau terawih kan bisa 3 gelas. Nah, sisanya itu tips dari Bunda Albi nih, sebelum tidur kita siapin air putih di botol, kita bawa ke kamar. Nah, saat nanti kita menyusui bayi kita, kan bayi kita tuh nanti kadang-kadang bangun pas malam. Nah, di saat dia bangun kita sembari minum air putih gitu, jadi kebutuhan cairan kita tuh tetap terjaga selama berpuasa. Nah, untuk tips selanjutnya, biasanya Bunda Albi itu minum vitaminnya yang Bunda Albi konsumsi itu Blackmores yang breastfeeding, sama vitamin kalsium, terus satu lagi untuk pelancar ASI gitu. Sebelum puasa pun Bunda Albi udah mengkonsumsi itu sih sebenarnya. Itu sih buat tambahan aja gitu. Untuk tips yang terakhir nih, yang paling penting sih jangan terlalu dipaksakan, karena kan memang ibu menyusui itu punya keringanan untuk boleh tidak berpuasa gitu. Pokoknya ini jangan dipaksakan aja gitu. Kita tahu kondisi kita tahu kondisi anak kita gitu. Oke, sekian tips dari Bunda Albi, semoga bermanfaat, semoga bisa berpuasa full selama bulan Ramadan dan nutrisi ibu dan bayi tetap terjaga selama berpuasa. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya ya, sama like-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.